قويا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan dirodanya taufik dan hidayah yang semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga di pagi hari ini kita akan melaksanakan. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua akan melaksanakan acara ini, mudah-mudahan acara workshop ini menjadi berkah bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat yaitu materi, yang kelima pretest dan lain sebagainya. Menginjak acara selanjutnya adalah acara yang pertama, pembukaan. Mari buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Ibu Dian, Novita, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMK Wipama Bapak Heri Kustanto SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Haji Maksis, yang saya hormati Ibu Hajah Dida Sri Widyawati, serta teman-teman Dewan Guru SMK Wipama yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali dengan Pak Kasih SMK KCD Kabupaten Tangerang dalam rangkaian kegiatan SMK Pusat Keunggulan reguler lanjutan tahun 2024. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, Pak Maksis, kalau di negeri, pegawai negeri mungkin waktu liburan tetap masuk, tetap absen, tapi biasa kalau di yayasan kita atau mungkin kebanyakan swasta libur ya liburan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, mungkin waktu liburannya berkurang. Seharusnya mungkin 3 minggu, karena ada kegiatan ini ya mungkin berkurang 1 minggu. Dan anggapan saya, daripada kita mengurangi pelayanan kepada siswa, karena kayak tahun kemarin kegiatan ini kita laksanakan setelah siswa masuk, jadi waktu efektif belajar, sehingga mengurangi hak anak untuk mendapatkan pelayanan dari sekolah. Jadi mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua, selama kurang lebih 5 hari ini untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena narasumber sudah kita persiapkan. Hari ini narasumber Bapak Haji Maksis selaku Kasih SMK kantor cabang wilayah Kabupaten Tangerang. Dan besok selama 2 hari, Rabu Kamis, insya Allah akan kami datangkan dari Balai Besar Vokasi Cianjur. Di selama 2 hari mungkin nanti kita akan mendapat materi dari Balai Vokasi Pertanian Cianjur. Kemudian hari Jumat, hari keempat, karena pertimbangan pengalaman juga kedalaman wawasan ilmunya, kita mengundang Ibu Dr. Hajah Septimar. Jadi meskipun beliau sudah pensiun sebagai pengawas SMA, tapi idealismenya kemudian dan sekarang beliau juga masih berkecimpung di dunia pendidikan. Kemudian perlu kita sadari semua bahwa meskipun kita sudah bertahun-tahun sebagai guru,
Tidak ada salahnya, tidak ada dosanya kita untuk terus belajar. Maka pembelajaran guru di sekolah artinya meskipun kita sebagai guru, kita tidak berhenti untuk terus belajar. Karena kemungkinan siswa kita sekarang ini dengan zaman teknologi, informasi yang begitu terbuka, mungkin kita bisa kalah dengan siswa. Maka dari itu kita tidak berhenti untuk belajar. Meskipun jadi kemarin selama 2 tahun kemarin kita mendapatkan materi-materi ini lagi. Makanya untuk pembelajaran kali ini adalah kita review bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita. Jadi apakah selama 3 tahun ini kita sebagai SMK Pusat Keunggulan sudah bisa menerapkan benar-benar aplikasi ke pembelajaran sehari-hari tentang kurikulum merdeka. Mungkin itu kita mengadakan kegiatan ini. Dan kegiatan seperti ini nanti akan ada banyak lagi kegiatan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak bosan meskipun nanti untuk kegiatan program yang lain, kegiatan workshop yang lain tidak melibatkan seluruh guru. Di awal kemarin sudah saya sampaikan, saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua semangat, saya juga semangat. Sekali lagi, tanpa dukungan Bapak Ibu guru semua, saya nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mohon dukungan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini selama 5 hari. Dan saya harapkan teman-teman yang saat ini belum bisa bergabung, besok dan selanjutnya atau siang nanti, hari ini, waktu sekarang bisa bergabung dengan kita. Tidak semua sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan difasilitasi oleh kementerian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri yang sudah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Yayasan Widiwa Parama, Ibu Hajah Ridho Serdawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maksis Sahabi Esos di MAP sebagai Kasih Cabang Dinas Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Pak Heri sebagai Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini
untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang sebetulnya ini amat sangat penting bagi guru karena merupakan peningkatan dalam mendapatkan ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali tadi Pak Heri sudah menyampaikan panjang lebar karena kondisi swasta. Betul Pak Maksis, seharusnya peserta yang hadir ini sebanyak 45 orang. Namun dengan lain hal tadi ya, sehingga yang hadir ini mungkin ya kurang lebih berapa bulan Pak di sini diperkirakan? Ada 30 Pak Maksis, mohon maaf barangkali ya. Nah kemudian juga untuk selanjutnya bahwa kegiatan workshop ini di tahun 2024 adalah merupakan workshop yang ketiga setelah SMK Wipama mendapatkan bantuan dari kementerian, yaitu PK atau Pusat Keunggulan, di mana dari pertama alhamdulillah Pak Kasih barangkali atas kepercayaan yang diberikan oleh kementerian, yang akhirnya program kementerian yang berjalan 3 tahun tersebut, Wipama terus menerus mendapatkan bantuan itu. Dan workshop pada hari ini barangkali merupakan finishnya ya Pak Kasih dari program PK, karena ini merupakan bantuan PK lanjutan yang ketiga. Setelah ini mungkin sudah selesai itu. Semoga saja ini selesai diganti dengan program bantuan berikutnya, mohon doanya. Nah itu barangkali ya sedikit ya. Nah kemudian kalau dilihat dari banner ini ya, bahwa temanya itu adalah proses pembelajaran guru. Dan tadi pun sudah disampaikan bahwa materi dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga sebetulnya mungkin materinya tidak akan jauh berbeda. Ya mungkin sama ya Pak Kasih ya. Mungkin nanti ada tambahan pula mungkin ya gitu. Namun walaupun artinya sama, ya istilahnya kalau ilmu itu tetap harus kita tuntut. Kita jangan merasa bahwa saya sudah bisa misalnya, sehingga ketika ada kegiatan ini sudahlah. Nah ini barangkali yang patut kita kedepannya diperhatikan ya. Karena kurikulum Merdeka atau istilahnya kurikulum nasional ya Pak Kasih ya sebetulnya itu kan hampir sama. Kalau yang pertama kurikulum Merdeka itu mungkin sekolahnya pilihan ya Pak Kasih ya, pilihan gitu ya, sehingga yang melaksanakan itu belum secara keseluruhan. Kalau kurikulum nasional itu kenapa dikatakan kurikulum nasional? Itu merupakan belajar kemudian tersita dengan kegiatan ini 1 minggu. Ya mungkin pelayanan kita juga terganggu ya Pak Kasih gitu. Apalagi untuk kelas 10 barangkali ya mereka sedang giat-giatnya belajar misalnya, kemudian langsung libur, jadi ya memang terasa agak kurang kurang enak itu Pak Kasih ya. Sehingga untuk tahun ini kami awali kegiatan ini yaitu di sebelum proses KBM ini berjalan, yaitu di suasana liburan. Dan barangkali juga ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Semoga seterusnya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah selanjutnya barangkali
pada kesempatan ini sekaligus saya mohon kepada Pak Kasih untuk membuka acara ini, karena Pak Kasih ini memang banyak sekali kegiatan. Mungkin langsung dipadatkan saja Pak Kasih ya, dari pembuka sampai ke materi sampai selesai gitu ya. Nah itu barangkali dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajatidah Sri Dawati SPD yang sudah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan workshop sekaligus materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Maksis Sahabi Esos IMAP. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Hajah Sri Dida beserta jajarannya yang hadir. Juga yang saya hormati Pak Heri selaku Kepala SMK Wipama, dan juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh SMK Wipama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang menjadi niat kita hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan workshop ya, bisa menjadi satu sebab ataupun jalan keberkahan dalam kehidupan kita, utamanya menjalankan tugas di SMK Wipama ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin suasana libur kalau di sekolah yang Haji ya, suasana libur, dan ya kita memaklumi lah kalau sedikit agak-agak apa ya, kurang cepat gitu ya, atau istilah di kampung saya memalehoy gitu. Ya, kita memaklumi, tetapi ada yang harus kita ingat bahwa penerapan tugas pokok ya memang ini tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya adalah ini dalam rangka pelaksanaan sekolah menengah kejuruan pusat unggulan SMKPK di SMK Wipama ini, dan ini tentu tidak dimiliki oleh semua sekolah. Betul kata Pak Kepsek tadi ya. Itu maka oleh karena itu ya pengalaman ini harus kita jadikan sebagai bagian dari cara kita meningkatkan kapasitas maupun sumber daya manusia ya, khususnya untuk diri kita sendiri personal ya, karena hanya mungkin guru yang mengajar di SMK Wipama yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan SMKPK. Nah, artinya ini adalah sebagai salah satu rangkaian ataupun bagian dari tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik yang memang sudah berjalan dan bahkan sudah ada yang mengalami beberapa fase ya. Itu fase dari mulai kurikulum KTSP 13 ya kan, kurikulum Merdeka dan seterusnya ya, sampai hari ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya yakin udah banyak yang sudah kenyang barangkali kalau ibarat makanan itu sudah kenyang ya, dengan berganti-gantinya istilah kurikulum. Tetapi semua itu memiliki tujuan dan manfaat yang akan menjadikan pendidikan di negara kita lebih baik tentunya ya. Jadi mustahil kalau pemerintah menggodok suatu kebijakan kemudian menerapkan semata-mata tujuannya untuk memundurkan pendidikan.
Nah, ini kan suatu paradigma yang keliru jika ada pihak-pihak ataupun person yang berpikir ini untuk memundurkan pendidikan. Karena kan seringkali ya dalam satu kebijakan itu digulirkan, pro kontra itu sudah pasti ada. Pro kontra sudah pasti ada ya. Belum lama misalnya kemarin ada ribut-ribut di DPR mengenai ekstrakurikuler pramuka dan seterusnya. Padahal mungkin harus dikaji lebih dalam ya apa yang jadi substansi sesungguhnya gitu kan. Jadi hal-hal yang bersifat sensitif memang kerap kali menimbulkan satu perdebatan. Nah, itulah dinamika dalam regulasi pendidikan yang memang unik ya. Terus kemudian sifatnya dinamis. Jadi wajar kalau seringkali menimbulkan perdebatan ya, perdebatan yang semuanya kalau kita lihat memang mengarah kepada bagaimana mempertahankan pendidikan itu menjadi baik dan bagaimana mengarah ke arah yang lebih baik. Semuanya punya pandangan yang bagus. Kalangan-kalangan yang mengkritik terhadap suatu kebijakan, mereka punya pandangan bahwa ini harus dipertahankan karena kehidupan bangsa yang cerdas dan mencerdaskan harus memiliki rangkaian-rangkaian ataupun langkah-langkah pola pendidikan yang sudah diramu atau diterapkan sejak dulu misalnya. Begitupun dengan yang hari ini dijalankan misalnya diimplementasikan semata-mata untuk memperbaiki satu keadaan, menyesuaikan dengan kondisi era dan zaman dan seterusnya. Jadi saya kira dinamika yang terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan itu dinamis dan sebagai seorang pendidik kita ini harus mengikuti perkembangan itu dan pola berpikirnya kita harus menyesuaikan dengan hal-hal yang tentu harus relevan ya dengan kondisi zaman saat ini seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini tentu Dinas Pendidikan yang selaku pemangku kebijakan di daerah ini berkepentingan karena dalam amanat pelaksanaan pendidikan vokasi pada jenjang SMK, apalagi SMK PK ya, pemerintah daerah itu dalam hal ini adalah Gubernur Banten melalui Dinas Pendidikan harus terus melakukan kontrol, pengawasan, pembinaan kepada ruang lingkup yang berada di bawah naungannya, gitu wajib. Jadi tentu ini memiliki relevansi yang sangat erat ya dengan apa yang sedang kami jalankan juga gitu di pemerintahan. Dinas itu merupakan pelaksana regulasi. Regulasi itu ya disusun, dibentuk, kemudian diterapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini yang memiliki kebijakan, kan? Nah, tentu standar-standar yang digunakan dalam menerapkan kebijakan ini adalah hasil dari uji publik yang ada di masyarakat luas. Seperti misalnya kenapa di SMK ini diadakan SMK PK, ya kan? Setelah sebelumnya misalnya namanya Center of Excellence, COE, mengalami perubahan-perubahan istilah. Tentu ini bagian daripada modifikasi yang dihasilkan dari evaluasi gitu. Nah, seperti sekarang misalnya hari ini Bapak Ibu tengah dan akan belajar terkait dengan pembelajaran ya, workshop mengenai pembelajaran guru. Nah, itu harus juga menyertakan hasil-hasil evaluasi yang sudah dijalankan. Nah, jadi ini sekali-kali bukan kita menerapkan sesuatu yang baru, apalagi menciptakan, namun kita ini tengah melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap langkah-langkah yang sudah dijalankan. Nah, kira-kira misalnya kalau kita kembalikan ke diri sendiri, apa yang sudah kami lakukan sebagai guru? Apakah hanya sebatas misalnya datang ke kelas, melaksanakan rutinitas belajar sesuai dengan buku pegangan guru misalnya,
atau sudah pada tahap implementasi yang disebut dengan platform Merdeka Mengajarnya, inovasi-inovasi kekaryaan yang dihasilkan oleh guru diterapkan di sekolahnya. Nah, itu dilihat kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang ada di diri kita. Nah, itu untuk menunjang hal-hal yang memang menjadi salah satu instrumen untuk memajukan budaya mengajar kita di sekolah yang kita diami ini gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya lama-kelamaan sudah masuk ke materi gitu ya. Jadi amanatnya tadi dibuka dulu baru lanjut gitu Pak ya. Kalau gitu biar nggak ngalor ngidul, saya buka dulu ya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Secara resmi acara workshop pembelajaran guru SMK Wipama Cikupa saya nyatakan dibuka. Biasanya setelah buka ditutup, ini terus ya. Ya, ini terus. Karena saya lihat tuh kemarin radon acaranya kata saya ini kok ada istirahatnya gitu ya. Jadi nanti saya istirahat dulu, masuk lagi udah langsung aja lah saya bilang gitu. Apalagi nanti saya setelah zuhur mau ada kegiatan di kampus itu, salah satu kampus di Bitung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Ya, ini materi bisa ditampilkan ya? Sudah ya? Ya. Bagian dari makanan Bapak Ibu ya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Saya justru ingin nanti mendengarkan ya dari apa yang terjadi di sekolah Bapak Ibu ini, di SMK Wipama ini dalam praktik pelaksanaan Merdeka Belajar itu. Ya tentunya dalam kondisi mengajar yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Gitu. Karena dalam implementasi kurikulum Merdeka itu kan ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Ada yang memang sudah dalam tahapan awal, tahapan berkembang, tahapan siap, dan tahapan mahir. Nah, ini nanti kita lihat, kita uji di mana nih kita letak posisi kita sudah di tahap mana gitu. Nah makanya saya ingin mendapatkan data juga ya, data otentik dari Bapak Ibu apa yang sudah diterapkan, yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Nah dasar hukum tadi sudah saya tampilkan, nanti Bapak Ibu yang mempelajari. Kemudian dalam tahapan implementasi ini ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum nasional itu seperti tadi yang digambarkan oleh Ketua Yayasan, ya hanya berubah istilah saja sebetulnya. Ya, yang ini yang Merdeka belum diwajibkan secara menyeluruh, tapi kalau nasional melalui Permendikbud 12 2024 itu ya semua sekolah itu wajib menyelenggarakan kurikulum Merdeka gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada yang harus dilakukan oleh sekolah, tanggung jawab satuan pendidikan. Nah, bisa setelahnya next ya. Jadi langkah yang pertama, satuan pendidikan itu harus mempelajari terlebih dahulu tentang alur-alur tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan ya. Satuan pendidikan diberikan waktu untuk mempelajari, memahami, mengenal dan menerapkan kurikulum Merdeka selama 2 tahun lamanya. Jadi akan diwajibkan secara menyeluruh itu mungkin di tahun 2026, 2 tahun dari sekarang ya, 2026-2027 di tahun ajaran itu akan diwajibkan secara seluruhnya. Nah, waktu 2 tahun ini adalah masa transisi di mana satuan pendidikan untuk melengkapi aspek-aspek yang harus disesuaikan dengan pelaksanaan platform kurikulum Merdekanya. Termasuk salah satu instrumen di dalamnya adalah pendidik, para guru. Nah, nanti di sesi-sesi yang lain mungkin akan ada penyesuaian disampaikan untuk misalnya KSP kelas 10 itu yang mana saja itu sudah diterapkan. Lalu untuk kurikuler untuk P5 ya Pak, untuk kelas 10 kami sudah menjalankan 2 tema
untuk pelaksanaan P5 ini kami mungkin masih agak kesulitan di sistem bloknya ya Pak.